Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Adriani beserta tim dari PKRS, tim promosi kesehatan rumah sakit. Pada hari ini kami akan memberikan sedikit edukasi, informasi di mana hari ini bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Sedunia tanggal 26 Juni 2023. Bersama saya dengan Dokter Umum Dr. Kadek Cynthia Grahita, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa menuliskan nama, kemudian alamat dan tanda tangan pada daftar hadir yang akan petugas bagikan. Ngaten nggih? Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar narkoba, narkotika, nggih Mas? Nah, narkotika, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang, di mana obat atau zat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis. Zat atau obat tersebut bisa menimbulkan efek yaitu menurunkan kesadaran, kemudian menurunkan pola anggota tubuh bisa terganggu, halusinasi dan juga menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini apabila digunakan dalam porsi yang berlebih. Mungkin kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari dokter Kadek mengenai narkoba ini, bagaimana saja jenisnya, kemudian bahayanya terhadap tubuh dan juga masyarakat, sehingga kita semua bisa mencegah peredaran narkoba yang ada di lingkungan kita. Monggo, dokter. Assalamualaikum, nyala nggak ini? Nyala ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Cukup terdengar ya suaranya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Tia, saya dokter umum di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Hari ini mungkin saya mau berbagi sedikit kepada Bapak Ibu sambil kita sharing-sharing ya Bapak Ibu ya, mungkin ya. Hari ini hari Senin, tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 26. Ada yang tahu hari apa? Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mbak Siska. Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi ini semua negara sedang memperingati Hari Anti Narkotika, ya. Kalau biasanya kita memperingati hari suatu hari itu berarti kan ada perayaan ya. Tapi sebenarnya Hari Anti Narkotika itu bukan sebuah perayaan, melainkan rasa keprihatinan kita Bapak Ibu. Karena ternyata narkotika ini sudah dari zaman dulu sekali, itu sampai sekarang masih eksis, masih ada di tengah-tengah kita. Kenapa penting? Karena sebenarnya narkoba itu kalau dari data membunuh sekitar 190.000 orang di dunia per tahunnya. Coba bayangin kalau dijejer-jejer 190.000 manusia itu banyak nggak ya? Banyak ya Bapak Ibu ya. Lah itu setahun itu meninggalnya seperti itu. Kemudian sejarahnya bagaimana sih kok ada Hari Anti Narkotika? Mungkin Bapak Ibu di sini narkotika mungkin nggak asing ya Bu? Narkotika asing nggak? Asing. Narkoba bukan Nagasari kroket bakwan ya Bu? Bukan nasi rames kopi bakwan, bukan. Narkoba itu ya narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Ada ekstasi, sabu, ganja, heroin, kemudian pil koplo dan lain-lain. Nah itu yang termasuk dalam narkotika. Ada lagi istilahnya NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu termasuk apa? Termasuk rokok, alkohol, thinner, ngelem, ya. Itu termasuk dalam zat adiktif, artinya bikin kecanduan, ya. Nah, sejarahnya Bapak Ibu kalau boleh saya cerita, jadi kenapa kok ada Hari Anti Narkotika itu sebenarnya adalah ada seorang tokoh di Tiongkok
Itu namanya Bapak Lin Zuse namanya. Itu tahun 1700 atau antara 1700 sampai 1800, beliau ini gencar ingin mengungkap adanya penyalahgunaan opium di Tiongkok yang dilakukan oleh orang Londo. Jadi narkoba itu ya asalnya dari Londo sebenarnya, dari barat, bukan dari Asia, dari Amerika dan yang lain. Jadi beliau ini mau mengungkap penyalahgunaan narkoba. Nah, itu bertepatan dengan tanggal 26 Juni seperti yang kita peringati hari ini. Nah, narkotika itu sebenarnya baik tidak, Bu? Oh, ibunya mau menjawab. Boleh nggak? Boleh nih sambil kita cerita. Moga, Bu, narkotika itu sebenarnya bagaimana tuh, Bu? Boleh apa enggak sih sebenarnya? Ibu siapa, Bu? Hormati. Ya, dari mana? Dari Serumbung, moga, Bu. Mungkin bisa dibagi. pada dasarnya kalau narkoba itu kan ya kita boleh, tapi sesuai resep dokter. Oke. Kalau digunakan untuk sembarang kan nggak boleh. Oh gitu. Jadi untuk sembarang tidak boleh, kalau sesuai resep dokter boleh. Gitu ya, Bu. Mungkin ada yang pendapat lain ya, Bapak Ibu. Narkoba itu sebenarnya boleh nggak ya? Narkotika itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau sebenarnya memang nggak boleh narkotika? Nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh ada di Indonesia gitu ya, Bu? Oke, yang lain Ibu tadi bilang boleh. Ibu bilang nggak boleh ya, Bu ya? Kenapa, Bu? Bu siapa namanya, Bu? Karena Ibu Sunarmi. Kenapa, Anjay? Karena membahayakan semua gangguan pikiran atau apa ya, kesehatan ya semuanya. Iya. Berarti tidak boleh karena mengganggu ya, Bu ya. Banyak negatifnya dibanding positifnya ya. Dua-duanya benar sebenarnya. Bisa baik, bisa buruk. Jadi dia seperti uang logam. Matanya ada dua, bisa baik, bisa buruk. Tapi sebenarnya mungkin Bapak Ibu udah tahu, narkoba itu sebenarnya obat yang biasa dipakai di dunia kedokteran. Jadi harusnya boleh. Karena dia obat, dasarnya itu sebenarnya adalah obat-obatan. Tapi saat ini banyak disalahgunakan, makanya namanya penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu contohnya apa? Misalnya ada jenisnya narkotika. Narkotika tuh ada yang namanya morfin. Ya pernah ya. Morfin tuh penting loh, Bu. Kalau ada pasien patah tulang, wah sampai sakit banget gitu, biasanya sama dokter diresepkan morfin. Dosisnya diatur, penggunaannya diatur sehingga tidak akan menimbulkan efek samping ketergantungan. Atau pasien-pasien yang serangan jantung, di sini ada pasien jantung, boten ya. Pasien serangan jantung itu sakit banget, Bu. Dadanya itu sakit banget, Bapak Ibu. Makanya dokter biasanya kadang-kala menambahkan obat morfin untuk mengurangi rasa sakit. Atau pasien-pasien kejang, anak-anak kejang demam, anak-anak epilepsi, ada obat buat kejang. Itu sebenarnya isinya salah satunya bagian dari psikotropika, fenobarbital. Kalau tidak ada obat itu bagaimana? Wah, ya anaknya kejang terus, anaknya epilepsi terus. Atau pasien tua yang sulit tidur, nggak bisa mengingat, wah bingung terus. Makanya itulah terciptalah yang namanya obat-obatan nafsa tadi ya, narkotika dan psikotropika tadi ya. Jadi sebenarnya narkotika dan psikotropika itu memang obat yang dirancang untuk kebutuhan medis ya. Tapi sekarang sampai saat ini masih terus disalahgunakan ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, data yang saya himpun itu ternyata 70% orang pengguna narkoba di Indonesia itu adalah usia-usia produktif ya, kayak saya, kayak Bapak Ibu sekalian. Sisanya yang 30% itu remaja, anak-anak. Jadi kalau ada orang 10 dijejer pengguna narkoba, itu 3-nya anak-anak. Bayangkan, yang 7 dewasa, yang 3 anak-anak. Dan rata-rata yang memulai penggunaan narkoba itu mulai dari usia sangat-sangat muda, 17 sampai 19 tahun. Usia apa? Usia puber, mencari jati diri, ingin dihargai, ingin kelihatan keren. Awalnya coba-coba, kemudian seneng ya. Benar nggak Bapak Ibu nggak? Benar. Nah, ada lagi yang namanya zat adiktif. Ini banyak ini, pasti nih. Wah, di sini ada nggak ya? Ini mungkin
banyak ini yang zat aktif. Yang merokok sinten nggih? Ingkang merokok. Wah, yang merokok, Mas, merokok ya Mas? Wah, ngumpet ya Mas? Ya, merokok ya. Yang minum, mendem, minum. Wah, barusan di IGD ada wasian nih habis minum. Ada yang masih minum alkohol? Ada? Ada Pak. Ngaku ya Pak. Ini ngelem, pernah lihat anak ngelem? Ngelem ya, bensin, nyium ngelem bensin gitu ya. Itu termasuk zat adiktif. Jadi itu adalah bagian dari nafsa. Ya, jadi itu bagian dari nafsa yang membuat ketergantungan. Wah, kalau nggak udut nggak enak ya Pak? Ya Pak, pahit lidah ini Pak. Bener guys? Ya, kalau nggak minum apa Mas? Kalau nggak minum gimana Mas? Mumet haus. Minum ya haus. Oh iya, haus pusing ya. Ya. Makanya sampai sekarang masih ini ya, masih banyak ya zat adiktif rokok dan alkohol di masyarakat, soalnya akeh sing seneng, yang punya duit buat beli banyak ya. Tapi itu termasuk nafsa. Jadi hati-hati, bisa menyebabkan penyalahgunaan, akhirnya kita kecanduan ya. Ada istilah bapak-bapak itu ndak ngerokok, mending ndak makan daripada ndak ngerokok. Bener gak Bu? Bener ya? Lebih bagus merokok daripada ndak makan ya. Ya itu salah satu bentuk kecanduan. Mungkin belum sampai narkoba, tapi sudah ada tahap kecanduan ya. Terus kemudian narkotika itu sebenarnya ada nih, pernah ada narkotika itu sebenarnya fungsinya macam-macam. Tadi ada satu buat mengurangi rasa sakit ya, ada satu buat menenangkan. Ada pasien yang cemas, suka cemas, deg-degan kalau mau ngomong tuh kok takut gitu ya. Kadang-kala dokter meresepkan obat golongan psikotropika untuk menenangkan pasien ya. Atau ada pasien yang nggak bisa tidur 3 hari 3 malam mikirin pacarnya kok nggak bales-bales gitu ya, atau mikirin utang pinjol kelar ini utangnya gitu. Jadi nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, biasanya akan diberikan obat golongan psikotropika. Jadi sebenarnya ada manfaat walaupun banyak juga yang disalahgunakan gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin narkotika, ada pernah kasus bagus banget tahun 2017 di televisi, namanya Bapak Fidelis, itu dari Kalimantan Barat. Beliau menanam ganja di rumahnya. Pernah dengar ya? Pernah ya? Nanam ganja, pernah dengar Mas? Kenapa itu? Boleh cerita nggak? Mas siapa Mas? Wah, aku nggak tahu. Jadi ada bapak-bapak di Kalimantan Barat namanya Pak Fidelis. Beliau ini niatnya sangat-sangat luar biasa baik. Beliau nanam ganja di rumahnya untuk mengobati istrinya yang sakit kista di bagian sumsum tulang belakang. Kistanya sudah pecah, sakitnya luar biasa sakit. Jadi kayak sakit orang dengan keganasan ya, atau kita bilangnya kanker tingkat lanjut. Sakit banget sampai menusuk tulang. Beliau saking sayangnya sama istrinya nanam ganja di rumahnya. Dipikir, wah ganja tanaman kayak janda bolong gitu ya, bisa ditanam di rumah buat senang-senang gitu kan. Ternyata ketahuan oleh BNN. Akhirnya beliau dipidanakan, dibui dengan alasan menanam tanaman yang tidak boleh ditanam karena mengandung zat narkotika. Tapi akhirnya setelah persidangan dan lain-lain, karena alasan sesuatu hal, alhamdulillahnya beliau bisa dibebaskan karena tujuannya memang untuk membantu istrinya ya. Tapi pelajarannya adalah bahwa tanaman ganja itu walaupun sekedar tanaman ya tidak boleh ditanam di rumah karena memang terlarang dan tidak boleh ada di masyarakat karena potensi untuk penyalahgunaannya tinggi sekali. Itu ya Pak. Terus ngomongin narkotika, apa sih dampaknya narkotika? Sudah banyak mungkin yang tahu Bapak Ibu. Saya pengen sharing di sini, mungkin Bapak Ibu yang tahu efek sampingnya penyalahgunaan narkotika. Monggo. Siapa yang punya pengalaman atau mungkin pernah ada tetangga lah ya. Tetangga sing senangnya gibah kayak senangannya pakai narkoba, ada nggak Pak? Ada pengalaman nggak? Bapak Ibu penyalahgunaan. Gimana Bu? Ya. Pengetahuan. Ya. Pengetahuan aja. Kalau narkoba itu kan merugikan kalau kita memakai tidak sesuai anjuran dokter. Betul.
bisa kecanduan, bisa menimbulkan kerusakan jantung, bisa menimbulkan kerusakan saluran pada tubuh, bisa menimbulkan kematian. Betul sekali. Betul ya, benar ya Bu. Penyalahgunaan narkoba itu yang paling bahaya adalah merubah perilaku seseorang, ya. Yang tadinya mungkin ceria, riang gitu ya, pakai narkoba kok tambah kusut, tambah welek, tambah nggak mau komunikasi sama orang lain, tambah kriminal. Artinya ada barang sedikit di rumah kok diambilin, dijual, itu ya. Jadi bahayanya nggak cuma buat individunya saja, tapi juga buat orang sekitarnya. Yang tadinya mungkin efeknya ke orang yang menggunakan saja, tapi ternyata keluarga juga kena imbasnya, ya. Ada lagi biasanya anaknya jadi males, ngapa-ngapain males, usia produktif harusnya kerja macam-macam, males di rumah aja. Ternyata pas dilacak sudah positif pengguna narkoba, ya. Bahkan anak-anak sekarang, anak-anak SMP, SMA, sudah ada yang jadi bandar, bukan lagi pengguna, tapi bandar. Udah menggerakkan banyak orang dewasa untuk mengedarkan narkoba, itu kan sangat-sangat bahaya ya. Jadi memang ini menjadi tantangan buat kita semua Bapak Ibu untuk dapat mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini di Indonesia, gitu ya. Ada istilah bilang gini Bapak Ibu, pengguna narkoba itu tidak mungkin mati tua. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Pengguna narkoba itu nggak mungkin mati tua, nggak mungkin sampai sepuh. Kenapa? Sampai tua udah mati. Iya betul. Karena sebelum tua tuh udah nggak ada pasiennya. Pasien-pasien narkoba tuh biasanya sampai tua tuh kalau nggak cepat-cepat direhabilitasi, tidak cepat-cepat berhenti, biasanya umurnya nggak akan lama karena tadi terjadi kerusakan organ, otak dan lain-lain ya, yang berimbas pada penurunan fungsi tubuh dan lain-lain. Itu sementara. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Ada yang putranya usia sekolah mboten nggih? Sekolah ingkang tes sekolah wonten mboten? Nggih. Betul. Pengetahuan bahwasanya narkoba itu tidak baik. Betul. Kalau kontrol teman-temannya susah enggak Bu? Kan kalau anak sekolah sekarang kan kalau mau dikasih tahu teman nggak boleh temenan sama ini sama itu kan susah ya. Bagaimana kira-kira? Kalau saya kan pribadi saya kan seorang guru di SD. Itu tentunya kan saya juga mengajarkan tentang narkoba juga. Ya. Jadi saya mengajarkan anak didik saya bahwasanya pengenalan narkoba itu tidak baik. Betul. Itu kan mengganggu diri sendiri, mengganggu lingkungan dan mengganggu masyarakat. Paling tidak pengenalan ya. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Benar ya, Bu terima kasih ya. Benar. Jadi usia-usia remaja itu anak-anak kalau Bapak Ibu masih punya putra-putra yang masih sekolah, baik itu SD, SMP, SMA bahkan kuliah ya, atau malah kita tahu sendiri gitu ya. Sama-sama mari kita ini masih ketahuan. Sama-sama kita mawas diri ya. Mulai diajarkan pendidikan agama ya ke putra-putrinya, kemudian didekati, jadi jangan dibiarkan sendiri karena rata-rata penyalahgunaan narkoba itu berawal dari keluarga yang kurang dekat dengan putra-putrinya ya. Kalau masih hari ini kita kok masih jauh sama putra-putri kita, kok putra-putri kita masih curhatnya kok ke temennya bukan ke orang tuanya, itu berarti memang harus ada mawas diri dari kita. Apakah kita memang kurang dekat sama putra-putri kita? Karena awalnya biasanya dari sana, kedekatan dengan anak yang kurang, pendidikan agama yang kurang, ya, pengetahuan orang tuanya juga kurang. Ngomong ke narkoba, boh bapak ki ngerti apa ora lo narkoba ki apa bendino ngomongin narkoba. Emang narkoba ki apa? Kita harus punya referensi membaca. Oh narkoba itu ini nak. Contohnya ini, efek sampingnya ini, bahayanya ini, cara pencegahannya seperti ini. Nanti harapannya, ya mari Bu. Nanti harapannya putra-putri kita ke depannya lebih aware terhadap narkoba. Gitu ya. Dari sini mungkin sudah ada sedikit gambaran, Bapak Ibu. Sudah ya Pak. Jadi besok lagi kalau
ada orang ngomongin narkotika, ini salah, semuanya salah. Narkotika harusnya nggak boleh di Indonesia. Mari kita sadari bahwa narkotika itu sebenarnya adalah dasarnya obat-obatan, tapi disalahgunakan, ya. Sama kayak kita minum obat, dokter ngendikannya kok minum obat 3 kali sehari, kita ngujungnya 4, 5 supaya badannya enak. Padahal ternyata nanti lambungnya perih, pipisnya kok boten kepenak, malah awalnya linu kabeh gitu kan. Berarti tandanya itu penyalahgunaan obat tingkat sederhana gitu ya. Jadi apa yang diberikan dokter, yang diresepkan dokter ya harus digunakan sesuai dengan aturan mainnya. Gitu dari saya. Monggo dari Bapak Ibu ada yang mau berbagi, mau sharing boleh, mau tanya-tanya boleh. Nanti coba saya jawab sebisanya, ya Pak. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan langsung kepada dokter, monggo Bapak. Dengan Bapak sinten? Perawatan. Monggo Pak. Monggo Pak. Dengan Bapak perawatan. Ini mau menanyakan kalau ada apa untuk mengkonsumsi obat tapi nggak keluhan gitu, maksudnya misalkan dari jantung ada ke koordinator itu kan jamnya pagi semua misalkan. Obatnya obat makannya gimana? obat tiga poli ke saraf, jantung sama mata, tapi itu diminumnya pagi semua. Oh gitu. Nah terus untuk tahu itu keluhannya dari obat apa kan nggak tahu. Gitu. Oh nggih, kapan minumnya ngeten nggih Pak? Iya. Efek sampingnya nopo ngeten nggih Pak? Iya. Ya. Terus kemudian apa itu nggak ngaruhi dalam prosesnya apa pengobatan itu? Oh nggih. Apa nggak tarung gitu? Oh nggih, ini bagus pertanyaannya Bapaknya nih. Pak sinten Pak Asmane Pak? Pramata. Pak sinten? Pramata. Oh Pak Perawata nggih. Pertanyaannya Perawata seperti ini Bapak Ibu. Beliau berobat di 3 poli, diresepkan 3 obat berbeda dari spesialis yang berbeda. Nggih Pak, bener nggih? Obatnya ngunjungnya pagi semua. Pagi semua, beliau bingung jam berapa toh obatnya harus diminum. Kalau diminum barengan nanti ada efek samping nggak? Ngeten nggih Pak? Nggih. Jawabannya tergantung spesialisnya apa. Nggih. Ada dokter spesialis yang obatnya bisa digabung Pak, jadi satu minumnya, misalnya jam 6 semua, minum nggak apa-apa. Ada obat yang harus minum jam 6, tapi nanti diselingi ya Pak pagi, tapi jam 7 ya, 1 jam, itu ada. Ada obat yang Pak nanti minumnya sama-sama pagi, diselingi 15 menit aja nggak apa-apa. Ada, ya, itu jenis obatnya tergantung, dan tergantung spesialisnya. Tapi selama obatnya itu biasanya kalau dokter pasti akan nanya, Pak, berobat kalian sinten? Obatnya nopo mawon nggih Pak? Nggih, oh lali dok obatnya. Biasanya nanti dokter akan ngecek di sistem. Yang mirip-mirip nanti akan digolongkan jadi satu. Jadi boleh minum di pagi hari dengan golongan yang sama gitu ya. Atau siang hari golongannya sama. Jadi kemungkinan besar tidak akan menimbulkan efek samping tabrakan gitu ya, nggak mungkin tabrakan. Tapi jenis obatnya apa nanti yang menjelaskan apoteker ya Pak. Nah biasanya apoteker di sini jelasin. Pak ini obatnya nanti minumnya pagi tapi jam 9. Yang ini obatnya pagi tapi jam 7 udah boleh bareng. Nah itu ada. Biasanya di sini nanti apoteker yang akan screening. Tapi biasanya pasti akan dipastikan obat itu tidak saling tabrakan gitu ya. Jadi Bapak jangan bingung, kalau misalnya pagi sama dokter disuruh pagi, tanya apotekernya, paginya jam berapa, boleh yang boleh dicampur yang mana, yang nggak boleh dicampur yang mana. Ngeten ya? Hah? Oh gitu. Kalau sudah dijelaskan berarti ya diikuti sesuai dengan aturan. Ngeten ya Pak? Kemudian yang lain sama nggak Pak? Yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau cerita atau mau tanya? Mas, mau tanya nggak Mas? Tanya Mas, 50, tanya nggak Mas? Kok diem aja?
Mau nanya apa boleh, mumpung masih muda loh. Hah? Nggak mau nih tanya. Wah, saya aja yang nanya kalau gitu. Pusing, udah pusing ya udah, nggak usah ditanyain. Yang lain, Bapak Ibu ada yang mau ini nggak pengalaman tentang narkotika? Jadi habis pulang ke sini sama-sama mari bantu saya, ya, bantu Indonesia untuk bantu agar narkotika ini tidak semakin merajalela penyalahgunaannya, ya. Kita pulang membawa bekal, memberitahu keluarga kita di sekitar, hati-hati loh, saiki peringatan anti narkotika. Yuk menowo apa di rumah kok ada anak-anak yang atau ada orang, nggak usah anak-anak ya, nanti kayaknya saya mendiskreditkan anak-anak, atau ada orang dewasa yang mulai dicurigai ini kok ada penyalahan narkoba, ayo kita bantu, bukan dijauhi. Semakin dijauhi mereka semakin tidak mau mendekat. Didekati pelan-pelan, ditanya keluhannya apa, kenapa seperti itu, ya. Harapannya kita merangkul mereka. Karena Hari Anti Narkotika tahun ini temanya itu hapus stigma dan diskriminasi. Berarti sejauh ini pengguna narkotika itu mendapat diskriminasi, mendapat stigma, jadinya tidak mau periksa. Gitu nggak Bapak Ibu ya? Sudah, adakah lagi yang mau bertanya? Monggo. Capek nggak Bapak Ibu ya? Ngantrinya lama ya Bu di sini ya? Wah, enggak apa-apa ya. Berobat di merah putih itu seperti narkotika. Ketemu dokternya bikin senyum-senyum lah Bu, ya kan? Bikin candu ya Bu, pengen berobat lagi lah Bu, ya kan? Ketemu dokternya enak, wah pengen berobat lagi, ya itu kecanduan kalau dokternya ya Bu. Bener nggak Mas? Ya toh? Wah, saya guya. Sudah, Bapak Ibu, saya akhiri ya. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, informasi dan edukasi yang diberikan Dr. Kadek ini menarik dan sangat lengkap. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Kadek yang hari ini sudah bersedia menjadi narasumber untuk Hari Anti Narkotika Sedunia. Saya pamit ya. Saya pamit dulu ya. Makasih ya Bang Solitor. Ayo saja dari kami. Terima kasih atas perhatian dan saya juga kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Pulang dari sini yang sakit sehat, yang sehat tambah sehat. Ngaten nggih. Apabila ada yang kata-kata kami yang kurang berkenan, tradisional itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dokter? Kemudian dari dokter Dari Herbal? Herbal. Boleh apa enggak gitu? Bapak Herbal.